Kenapa? Karena sejak masa lalu tidak pernah ada manusia yang bisa menaklukkan kota Makkah. Karena pernah ada dulu tentara Abraha namanya, Ashabul Fil, tentara bergajah ya, dengan pasukan mewah ingin menaklukkan kota Makkah. Belum sampai di kota Makkah sudah datang pasukan Allah, namanya Tayran Ababil, burung ababil yang melontar mereka dengan batu, dan mereka mati semua, badan mereka berlubang seperti daun yang dimakan ulat. Jadi tidak ada satupun manusia yang pernah menaklukkan kota Makkah kecuali Nabi Muhammad satu-satunya. Jadi mereka baru percaya ini pasti Nabi Allah. Tidak mungkin kalau dia tidak utusan Allah itu bisa menaklukkan kota Makkah. Pasti sudah dihancurkan tuh. Kalau Nabi Muhammad ini bukan Rasulullah, pasti sudah binasa ketika hendak masuk kota Makkah. Sejak itulah kemudian mereka masuk Islam afwaja. Tapi janji itu sudah Allah sebutkan di surah Al-Balad ini. Lalu Allah bersumpah wa walidi wa mawalad, demi anak dan ayah. Apa maksud demi ayah, anak dan ayah ini? Ya, wa walid, walid itu ayah, demi ayah dan anak. Ayah dan anak ini maksudnya Nabi Adam dan keturunannya. Jadi kita ini. Jadi Allah bersumpah demi manusia secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam dan anak turunannya ke bawah sampai hari kiamat. Jadi Allah bersumpah demi bumi yang diwakili oleh kota Makkah, dan Allah bersumpah demi manusia yang diwakili oleh Adam dan anak-anaknya. Ini jawaban sumpah ini yang paling menarik ini. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, itu jawabannya, itu sungguh kami menciptakan manusia untuk susah. Jadi apa ibu? Allah kalau bersumpah itu maknanya taukid, tidak bisa diragukan lagi. Demi Allah, berarti yang dikatakannya benar tuh ibu. Kalau kita ini tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Kalau sudah demi Allah, itu 100% benar itu. Kalau bohong dia laknat Allah atasnya. Itu makanya tidak bisa demi Allah kau sembarang aja loh ibu. Ya, karena demi Allah itu ujungnya laknat Allah. Karena yang kita sampaikan itu 100% dia benar. Itu makanya kita bersumpah demi Allah itu. Tapi kalau Allah bersumpah ya demi makhluknya, dan kita tidak boleh bersumpah demi makhluknya, haram, syirik hukumnya. Ya, jangan bapak ibu pula bersumpah demi ayahku, ya, demi ibuku, seperti film India kan. Itu syirik hukumnya itu. Kalau kita hanya boleh bersumpah demi Allah saja. Tapi kalau Allah boleh bersumpah demi zatnya, boleh bersumpah demi ciptaannya. Nah, jawaban sumpah Allah tadi bahwa ini pasti bahasanya bahwa setiap manusia Allah ciptakan untuk susah. Jadi kalau ada orang yang ingin tak susah bapak ibu, ayo berhenti jadi manusia. Ya Pak ya. Kata Allah semua manusia diciptakan untuk susah. Bahkan fi kabad ini Pak Ibu, fi itu maknanya dalam. Jadi kalau saya berkata ya Muhammad fil bait, Muhammad di rumah, itu maksudnya dia dalam rumah itu. Itu makna fi. Tapi kalau Allah dia di atas. Tapi kalau fi dia di dalam, artinya kesusahan ini seperti bangunan, kita dilingkupinya, kita di dalam itu. Itu artinya mustahil manusia ini bisa keluar dari kesusahan. Kalaupun dia keluar, dia akan berpindah ke kesusahan yang baru. Itu manusia itu Pak Ibu. Tidak ada manusia yang tidak susah. Cobalah Bapak Ibu cari yang tidak susah. Carilah. Semua manusia Allah sudah jamin pasti susah. Dia kok acuknya galak-galak itu deknya pandai saja tu. Ya. Lawanannya lebih susahnya dari awak tu. Ya, tak? Tidak ada manusia yang tidak susah. Cobalah cari orang miskin, ya susah dengan miskinnya tu. Ya tak? Susah. Ya nampak susahnya orang miskin tu. Ya, tak berhenti, tak istirahat segala macam, kan kamari berjalan, susah. Orang kaya, ia tak kalah hebatnya susah dia orang miskin tu. Dia susah dengan kayanya itu.
Salah kena apa ibu? Justru dengan kaya tu, yo laluk-laluk lah payah deknya. Enak? Ibu kalau banyak piti di rumah, banyak amir di rumah, tak taluk tinggal rumah lama-lama lah nak. 2 hari saya keluar rumah, mending rumah tu, ya, rasa angok tu. Di luar tu tak tenang perasaan. Rasa kena buka serumah dia orang. Ya. Ibu kalau banyak menyimpan uang di rumah, menyimpan amir di rumah, tu payah pak ibu si surang di rumah laluknya, lemon laluk mata. Nah, balantuang saya apa pagar di luar tu, tu lah sasak ngok tu. Ya nak? Itu buktinya Bapak Ibu, kabat itu. Manusia tu diciptakan untuk susah. Yang miskin susah dengan miskinnya, yang kaya susah dengan kayanya. Kemarin ini saya pernah dengar berita di TV Ibu beberapa waktu yang lalu. Ada pengusaha kaya, Yuwana Kayo Pak. Dak baseri piti no. Ya. Istri cantik, artis. Ya. Perawatan istrinya ke Amerika tu, tiap bulan tu. Budget perawatan istri saya 100 juta. Untuk kuku istri saya 10 juta Pak. Kuku saya ya 10 juta. Awak pegawai negeri gaji 5 juta ya, bulan pertama tu merawat separuh kuku baru tu. Nah, bulan kedua kuku separuh lah. Bulan ketiga awak mati tak makan lah. Ya. Kan kau jadi kayo apa ibu tak? Ya. Isteri kau sebenarnya manjo apa ibu. Pernah baca saking manjonya apa ibu membuka salak saya tak pandai dah. Ya, Kak salak saya tak pandai dah apa ibu. Ibu-ibu duriannya elo saya tak. Kau muka salak saya tak pandai lah. Kau jadi manjo. Ya kuku 10 juta sebulan perawatannya. Nah, tertangkuk suami istri narkoba. Tertangkuk narkoba suami istri Pak. Itu. Ketika ditanya diinterogasi, kok tertangkuk narkoba? Sederhana jawabannya. Tak melaluk mata stres. Tak stres, tak melaluk mata memikian pekerjaan tu, memikian harta kekayaan tu. Sehingga payahnya laluk malam suami isteri. Terpaksalah narkoba setiap malam. Tu bukti kabat tadi tu. Jangan Bapak Ibu kira orang yang botol rancak, rumah rancak tu ya akan tak susah tu, pasti susah juga dengan ukuran dia susah. Tu makanya kecil tukang becak rancak jadi orang kaya nak, auto rancak, rumah rancak, AC kan kamari, kan? Kecil orang kaya rancak jadi orang miskin kok. Menyandar sini becak sedang pasar itu laluknya bakaru ibu. Ya nak? Sahebu tu orang tu Pak, bisa laluknya. Nak. Ya, tu bukti sanang tu di mata orang Bapak Ibu. Ya. Yang sanang tu di mata orangnya. Makanya kata Allah senang di dunia ini disebut mata'ul wurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang tidak hakiki, yang apa nama tu, yang hurur, ya, yang menipu, yang tidak asli. Aslinya tidak sudah senang dia tu. Cobalah Ibu, cobalah cari. Ya, orang bodoh, ya susah kena bodohnya, enggak. Orang pintar, orang hebat, susah loh dia hebatnya Pak. Itu makanya profesor tu abi rambutnya Pak. Ya Pak. Sulah rambut itu tu diangik kepala tadi tu Pak. Makanya orang kalau kuliah apa Ibu, tak boleh selesai kuliah kalau belum selesai masalah nak. Bawa kalau belum selesai lah, belum sobok masalah lah caknya. Lalu dah selesai dah. Tak cari masalahnya tu. Ya. Cubalah Pak kuliah S1, S2, S3 cosiman ha. Lu selesai beliau lah. Kalau selesai leman tu lu sobok masalah lah caknya. Tu bukti itu. Bahawa masalah itu yang membuat ya kita bisa tapi itu bukti manusia tu ndak ada yang bisa selamat dari susah. Yalah cari ndak. Ndak minantu. Kawari bertanya nak, kawari bercari minantu. Yalah, dah dapat minantu bercakap panjang saya minantu ke. Ada susah je Pak Ibu.
Itu. Ndak punya suami. Susah ibu nak. Susah. Kan? Ala punya suami, ala menyasar loh. Ancak dia nak lelaki pada kala dia. Ndak ada yang nak susah lah Pak. Apa yang nak punya isteri macam tu ya, susah. Lah punya isteri takut pulang bagai. Ya tu. Mah ada orang yang sanang Pak. Yang sanang tu dia matu orangnya. Nah jadi Bapak Ibu, Allah sudah menjamin begitu. Manusia diciptakan untuk susah. Tapi hebatnya Bapak Ibu, kabat, kabat tu susah artinya tu. Kalau dipindahkan harakat ba tu ke bawah, kabid, itu artinya hati. Jadi hati manusia ini bahasa Arabnya kabid. Apa hubungan kabat dan kabid? Ya susah tu di hati. Ya. Di hati susah tu Bapak Ibu. Bukan pada fisik. Makanya banyak orang galak-galak nampak Pak Ibu, tapi hatinya susah. Ada orang tukang hibur orang, membuat orang tertawa, tapi dianya menderita setiap malam. Di depan panggung dia menjadi penghibur orang, tapi di belakang panggung dia menderita. Makanya pelawak-pelawak, komedian-komedian tu banyak yang pecandu. Nah, cobalah yang tertangkap narkoba tu rata-rata pecandu. Tu anggota Sri Mulat tu berapa banyak tertangkap tu. Kalau Sri Mulat itu komedian terkenal, lucu, kadang-kadang orang galak adiknya. Ternyata di balik panggung susah dia. Jadi susah tu ada di hati. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan ya terperdaya dengan tampilan orang ya. Termasuk sama saja ustaz susah juga. Ya. Jadi Bapak Ibu yo lama jadi ustaz dak tanang hidupnya ndak ada loh Bapak Ibu. Samonya susahnya. Cuman karena susah di hati, ketenangan juga di hati. Makanya kata Allah allazina amanu, ya orang-orang yang beriman, ya wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, dan hati mereka tenang dengan berzikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Masalah tidak akan bisa Bapak Ibu hindari. Susah tidak akan pernah bisa dihentikan, tapi ketenangan hati bisa diperoleh dengan kesusahan itu. Ya. Bapak Ibu berharap selesai masalah, tidak akan selesai. Karena masalah akan datang silih berganti. Tapi kita bisa menemukan ketenangan dengan masalah itu. Obat itu zikir tadi itu. Karena memang kata Allah begitu, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan manusia mengira akan dibiarkan Allah berkata kami beriman, kecuali Allah akan datangkan kepadanya fitnah tanpa batas. Yuftanun itu ujian yang sifatnya non-stop. Makanya fi'il mudhari present continuous. Tak pernah ujian itu berhenti, terakhirnya mati Pak. Itu puncak ujian itu mati. Tak pernah berhenti itu Pak. Bukti orang beriman ujiannya bertubi-tubi. Makin tinggi imannya, makin tinggi ujiannya. Percayalah Pak Ibu. Makanya pernah ada jamaah bertanya, Ustaz dulu ambo sebelum pandai ke masjid, belum pandai ambo semayang rasaki ambo ko murah saya, ambo apa ambo kakuk jadi sedonya. Lah rajin ambo ke masjid, lah pandai ambo semayang, lah kok lah sandik rasaki ambo. Ancak co dulu mulik je. Lupa dia Pak Ibu. Lupa dia. Kalau semakin tinggi iman seseorang, maka bobot ujiannya semakin tinggi pula. Karena Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Allah ingin tahu dengan ujian itu. Salah Pak Ibu, makin tinggi kualitas iman kita, makin berat nanti cobanya tu. Makanya para nabi itu di level paling tinggi ujiannya tu. Karena para nabi itu imannya paling tinggi kualitasnya. Itu maka ujian mereka paling berat. Maka para nabi itu rata-rata hidup mereka memang susah. Susah. Yang tidak susah tu hanya dua saja tu. Ya, Nabi Ayub, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Lebihnya susah Pak. Karena iman mereka pada puncaknya. Itu makanya susah mereka juga pada puncaknya. Ini apa-apa ibu-ibu memang begitu. Ya risiko kita hidup. Selama kita hidup kata Allah fi kabat.
kita akan selalu berhadapan dengan susah, susah dan susah. Dan tak akan berhenti itu Ibu. Mati saja berhentinya tu. Ya. Itu makanya filosofinya, kenapa setiap manusia yang lahir ke muka bumi menangis? Pernah tak Bapak lihat bayi melahir tertawa terbahak-bahak? Tak. Karena dia sadar bumi ini tempat susah. Dia tahu itu. Rahim tempat yang paling nyaman, maka disebut rahim. Di rahim itu makanan datang dengan sendirinya, tak perlu mengunyah. Buang air lepas sendirinya, tak perlu cari WC. Selimut datang dengan sendirinya, menyesuaikan dengan suhu badan kita. Paling nyaman rahim tu Ibu. Ya, itu maku alam yang paling indah tu alam rahim. Ya. Dunia pindah, susah. Tapi pindah lagi dari dunia ni, nyaman lagi kita. Makanya kematian disebut wafat. Wafat itu artinya sempurna apa Ibu. Dengan mati itu kita jadi sempurna alamnya. Makanya wafat namanya kematian tu. Jadi kalau Bapak Ibu dah ingin susah, memang pindah segera. Ya Pak. Alam barzah tu alam yang paling nikmat apa Ibu. Ya, memang nikmat alam barzah itu. Cuman kita belum ke sananya maka takut. Kalau sudah ke sana tu menyesal kita lama-lama di sini. Iya. Itu makanya kata Allah, in za'amtum annakum awliya Allah min dunin nas fatamannaul maut. Bila engkau meyakini engkau kekasih Allah, meyakini bahwa alam di sana lebih indah dari alam di sini, perintah Allah satu saja, fatamannaul maut, rindulah dengan kematian. Ya. Tapi kamu tidak akan pernah rindu dengan kematian, kata Allah. Kenapa? Bima kasabat aidikum, karena dosamu terlalu banyak. Itu. Jadi alam barzah itu lebih indah lagi dalam alam dari alam rahim Pak Ibu. Satu-satunya alam yang susah itu ya dunia ini. Maka Bapak Ibu disebut dunia. Dunia ini superlatif Bapak Ibu. Isim tafdil namanya untuk perempuan dari kata dana. Dana itu artinya jelek. Sesuatu yang jelek bahasa Arabnya dana. Dana itu jelek artinya itu hina. Ya. Kalau paling jelek bahasa Arabnya adna. Adna. Makanya ada di surah Al-Sajdah ya. Wala nuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi adna itu yang paling jelek, yang paling buruk. Kalau dia perempuan, dunia. Sama dengan akbar. Kalau paling besar laki-lakinya akbar, kalau paling besar kubro. Kalau paling kecil laki-lakinya asghar. Kalau paling kecil perempuannya sugro. Itu pola katanya begitu. Jadi dunia itu dari kata dana, jelek artinya. Maka dunia disebut dunia karena dunia ini kehidupan yang paling buruk dan paling jelek. Nah, Pak Ibu. Kita ada di alam arwah dulu, alam ruh namanya. Indah alam di situ, Pak Ibu. Pindah kita ke alam rahim, indah alam rahim itu. Pindah kita ke alam dunia, buruk alamnya. Nanti pindah lagi ke alam akhirat, itu dunia. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Hebatnya di situ Allah tidak mengatakan walal akhiratu khairul laka minad dunya, tidak, minal ula. Ula itu dunia aja, Ibu. Tapi kenapa Allah tidak mengatakan walal akhiratu khairul laka minad dunya, tapi diganti dengan ula? Ula itu arti yang paling baik. Ula dari kata awal. Kalau untuk laki perempuan yang paling itu ula namanya. Kalau ada dunia ini yang paling baik hidup orang, kalau ada yang paling baik dunia ini, maka yang paling baik dari dunia ini pun tidak bisa disamakan dengan akhirat itu. Tapi tidak ada. Dunia ini semuanya dunia, rendah dan hina. Coba Ibu, mana yang bernilai di dunia ini Ibu? Tidak ada. Tidak ada perhiasan yang lama Ibu. Cobalah cari perhiasan yang lama. Tidak ada yang abadi itu. Karena memang dunia tadi. Makanya dunia disebut dunia karena alam yang paling buruk.
Itu makanya orang-orang saleh dulu kalau Ibu baca, mereka Yobana tidak ingin berebut dengan dunia. Bahkan mereka berdoa, ya Allah kasih saya rezeki untuk hari ini saja. Untuk besok tidak usah, untuk besok saya cari pula. Gitu. Kenapa? Karena mereka memang tidak melihat dunia ini bernilai. Namanya saja dunia. Mana bernilai dunia? Namanya paling buruk. Nah, tapi cuma Bapak Ibu ya, kalau bisa memanfaatkan dunia untuk akhirat itu lebih baik. Ya. Karena kata Allah, wa bataghi fima atakallah daral akhirah. Engkau carilah akhirat itu dengan apa yang dunia yang kau punya. Nah, carilah akhirat. Nah, makanya surga orang kaya lebih tinggi dari surga orang miskin kalau dia menggunakan kekayaannya untuk akhiratnya. Nah, jadi tidak seluruh hidup pula buruk Bapak Ibu ya. Jangan nanti Ibu apa-apa pulang ceramah ke beko tu bagian tu sado lagi kan, auto rumah ini nah. Kau nak do nilai sado lagi itu ya. Ndak. Ya, ini supaya kita adil memandang dunia ini. Ya. Nah, itu maksudnya kabat itu ya. Ya, susah. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Enggak ya? Enggak, kita lanjut. Ayah sabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada yang mengatasinya seorang pun? Ada orang dulu Pak Ibu, kayu ya, hebat, saking kayunya Pak Ibu, sehingga merasa tidak ada orang yang akan mengatasinya. Ini yang paling di bumi ke. Paling kayunya, paling santiangnya, paling hebatnya. Kata Allah, jangan mengira begitu. Kata Allah, di atas langit itu masih banyak langit. Nah, itu sederhananya bahasa kitanya. Jangan kamu mengira kamu yang paling di atas, banyak lagi orang yang di atas kamu di dunia ini. Kalau ada Bapak Ibu kita yang kaya, pergilah ke tempat lain supaya kita tahu kekayaan kita seberapa dibandingkan orang. Nih baru di dunia sini Pak. Kalau kita cantik, gagah, pergilah ke tempat lain, lihat pula gagah orang di sana. Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke Pondok Indah tu, Mall Pondok Indah tu, awakku co saruk sok di situ Pak. Itu wakilik orang situ Pak. Ya, kecil awak di Padang kok lah gagah mana Pak. Ya. Yang Bapak Ibu yang rumahnya bagus-bagus, pergilah ke Kelapa, ke apa itu, ke Pantai Indah Kapuk, pergi ke Jakarta. Saya tak usah keluar negeri. Tahu kita betapa kekayaan kita tu ternyata dengan orang seberapa juga tu. Nah, itu kata Allah, ya, kalau kamu hidupnya berlebih, jangan mengira kamu yang paling di atas. Kata Allah, banyak yang di atas kamu. Itu makhluk dulu, belum lagi Allah. Kalau Allah mana lagi yang mengatasi dia. Ya. Innallaha ala kulli syai'in muqtadira. Ya. Tidak ada lagi yang mengatasi Allah. Ini makhluk saja banyak yang mengatasimu. Oh, kamu pintar, pergilah ke tempat lain. Tidak seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu orang. Makanya Bapak Ibu, Allah suruh kita berjalan di muka bumi supaya kita melihat orang lain. Makanya bahasa awak Bapak Ibu, orang yang merasa santiang, merasa hebat, merasa kayu tu, orang tak pernah keluar di kampung. Itu makanya bahasa seranya seperti koncet dalam tempuruang je orang. Enak Pak? Nya putar-putar di air dingin saja. Tante ya paling kayu awak dia dingin kan? Cuba lajak ke tempat lain, carilah tempat lain. Tahu apa sahabatku nak mangga-mangganya Pak Ibu, gitu. Jadi dengan banyak melihat orang lain itu kita tahu diri kita rendah. Memang Bapak Ibu kita ni ya, termasuk juga kalau ingin membuat hati kita lembut, cari orang di bawah awak. Kalau ingin tawadu, cari orang di atas awak. Kalau ingin penyantun, syukur, lihat orang di bawah awak. Makanya perintah Nabi, unzur ila man asfala minka, lihatlah orang yang di bawahmu keadaannya. Itu makanya Bapak Ibu, perintah Nabi itu kalau berkawan cari orang miskin. Kalau berkawan awak orang miskin, kadang syukur awak. Asal berkawan orang miskin, Bapak Ibu kadang syukur awak. Nyo syukur ku kurang kalau berkawan orang kayo. Coba Bapak Ibu.
Asal berkawan je orang kaya banyak kurang wak. Tu maka ibu-ibu jangan acok-acok masuk ke rumah orang kaya. Banyak ndak ada di rumah awak. Dan kebiasaan ibu-ibu kan gitu Pak, kalau masuk ke rumah orang, nyo preso isi rumah orang tu. Mulai dari kamar tamu sampai ke ruang belakang nyo preso sado itu. Penyakit ibu-ibu situ. Bekonya mengecek kapak di rumah mana ndak ada nyo minta kapak tu. Pak balik kopak. Pak balik kopak. Okey cak Pak, lentagan kau ke situ aja Pak. Makanya ibu gitu. Makanya ada perintah agama yang indah begini kata. Kalau kau masuk ke rumah orang, masuklah seperti orang buta. Dan kalau kau keluar dari rumah orang, keluarlah seperti orang bisu. Ini ajaran agama kita begitu Pak. Kalau masuk ke rumah orang, ya, masuklah seperti orang buta. Apa maksud orang buta? Jangan periksa rumah orang tu. Cukup duduk saja di ruang tamu. Calik saya kursi sampai duduk awak tu. Ya. Jangan dicari kat kamari. Betul? Ikut sadonya pareso, isi lemari yang pareso sado. Gunanya. Jadi masuk rumah orang tu seperti orang buta. Dan keluar dari rumah orang tu seperti orang bisu. Apa maksud seperti orang bisu? Jangan sedikit pun dibicarakan rumah dia. Kadang-kadang ada ibu-ibu ke masuk ke rumah orang, nyopareso rumah orang ke tu bakunya cerita ke mah bantu di luar saya rancak rumahnya. Labo pareso ke dalam bakecang itu. Itu tak boleh begitu ibu-ibu ya. Jangan ceritakan isi rumah dia tu. Kok kabar kecang, kok kahariang, kok kapi urusan ini. Urusan jawab. Ya. Jadi begitu adabnya tu. Jadi itu kenapa kata Allah, lihatlah ke atas. Supaya engkau tahu dirimu itu kecil dibandingkan makhluk, jangan dibandingkan Allah. Dibanding makhluk saja kecil. Gitu. Ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini orang sombong akan berkata, kata Allah, saya telah menghabiskan harta yang banyak. Ada orang sombong pengen ngecek, itu kecil lah. Ya, 10 juta, 50 juta tu ketek saja. Itu tu Pak Ibu ayat itu. Jadi dulu banyak orang yang ngomong begitu Pak Ibu, yang sombong bicaranya. Ya. Kan ada tu Pak ya, ada orang kalau TV tu ngomong, ya, tolong duitnya dihabiskan nak ya. Nanti banyak duit di rumah kita berkarat nanti. Sombong mana yang ngecek Pak Ibu. Ya. Jadi Pak Ibu tu ada orang-orang yang memang sombong sekali ngomongnya Pak Ibu bicaranya. Tu dari dulu sudah ada orang begitu. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Uang itu saya habiskan mudah, gampang lah uang tu. Itu bahasa sederhananya. Ya. Di media sosial kan ada dulu tu Pak, ada goyang-goyang begitu tu. Uangnya sudah habis belum? Anaknya telepon. Belum ya, habiskan uangnya cepat. Gitu. Ini gimana uang di rumah nanti membusuk dia. Sombong mananya Pak. Kalau mengecek dia mengkurang tu Pak, ya mana ya kan, yang geleng-geleng orang cari gaya yang ngecek Pak. Itu memang dari dulu lah ada orang sombong begitu Pak. Dan itu akan ada terus sampai hari kiamat tu. Orang-orang yang betul yang bicaranya itu sangat sombong. Ya, dengan apa yang dia punya. Gitu. Padahal dia sebenarnya susah itu, menderita itu Pak ya. Kabat tadi itu. Tapi dia pura-pura bahagia. Lalu kata Allah, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada satu pun yang melihat dia? Jadi Bapak Ibu, manusia ini setiap dia Allah telah mengirim ya penjaga yang akan mencatat dia, mengawasi dia selama 24 jam. Kata Allah, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di ayat lain kata Allah, ya,
iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali ka'id. Kata Allah, setiap manusia Allah kirim ya penjaga kiri dan kanan yang selalu ya mendampingi dia. Jadi kita ni minimal ada 2 penjaga Bapak Ibu, yang mereka tidak tidur, tidak istirahat, mereka duduk saja mengawasi kita. Ka'id namanya Pak. Setiap orang tu Pak. Itulah kata Allah, apakah manusia mengira dia tidak ada yang melihat? Oh tidak, kata Allah, ada yang melihat dia itu. Ada yang menjaga dia itu 24 jam yang menjaga kita ni Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lah. Itu maka saya sering katakan Bapak Ibu kalau berniat bangun jam 4, setengah 5 atau sebelum itu, tidak perlu pakai alarm. Alarm ada di kiri kanan kita 2. Allah yang kirim alarm. Dan dia duduk waktu kita tidur tu, dia duduk tu menjaga kita kiri kanan. Tu dalam surah Qaf begitu kata Allah, ayat 19 ya, surah Qaf. Ayat 17 ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bangun malam itu ngecek saja. Oi, jago ni mikir. Jangan pe. Pasti jago. Celak tidak. Pas jago celiklah jam tu, pasti jangan pe. Duduk atau tidak tu lah lain urusannya tu. Yang jago pasti jago. Dia pasti memenuhi janjinya. Cubalah percaya Bapak Ibu. Kalau lalu tu ngecek saya Pak, jago ni ya. Jangan pe ko je. Jadi lalu selesai. Kok nya jawek jadi. Ya mana tahu kok nya jawek bagai kan. Yo, lok leh. Lalu salah. Hendaknya memang bisa menjawab Pak. Sebab malaikat tu kan dia bisa ke alam kita. Dia pernah datang ke Nabi Ibrahim, ya, mengucapkan Assalamualaikum ke Nabi Ibrahim dia Pak. Ya, malam-malam tu Pak, Nabi Ibrahim datang tamu malam-malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Ibrahim. Malaikat tu Pak. Yang datang ke Nabi Lut juga, ya, malaikat tu. Yang datang ke Maryam juga, malaikat tu Pak. Jadi malaikat tu bisa datang ke awak Pak, bisa mengecek jawab. Bisa. Ini apa itu duduk dekat awak Pak. Duduk dekat awak tu. Janji Allah begitu. Ya. Dan tidak ada satu pun perbuatan pekerjaan kita yang luput tu Pak. Ini duduk sehari Pak, jaga awak. Janji Allah begitu. Jangan manusia mengira ya dia bisa bebas berbuat sesuka hatinya tanpa dilihat oleh siapapun. Kenapa? Andai manusia tidak melihat, ada 2 malaikat yang selalu melihat dia. Makanya orang kalau diyakin dengan yang ini Pak Ibu, tidak akan terjumus dia dalam kemaksiatan itu. Karena dia yakin ada dua sosok di kiri kanan yang selalu mencatat mereka. Maka dia bawa kamera Pak Ibu. Jadi nanti hisab kita ni Pak diputar kamera kita. Namanya catatan digital. Makanya catatan amal kita ni kata Allah disebut ya kitabun markum. Kitabun markum, kitab yang dinomori. Markum tu nomor artinya, rakam. Markum. Jadi markum itu artinya digital. Lengkap dengan detiknya di situ ada catatannya. Kamera ni Pak Ibu kan bisa di setel waktunya nih, timernya nih. Itu namanya digital markum. Jadi kitabun markum itu artinya kitab digital, catatan digital atau jejak digital kita. Dan malaikat itu bawa kamera Pak Ibu. Dulu ketika ilmu pengetahuan belum maju, kita membayangkan malaikat itu kamari membuat papan tuli Pak. Catatnya Pak. Kan ketika papan tuli lu Pak. Salah nyapui Pak. Ya penghapus. Lalu lah canggih lu alam Pak. Ada mesin tik Pak. Manusia membayangkan manusia malaikat itu mencatat di mesin tik. Ya. Salah tip X. Lagak maju ya Pak, komputer, laptop. Kini kamera lah. Jadi malaikat tinggal pasang kamera, filenya disimpan langsung. Itu yang namanya jejak digital, itu namanya kitabun markum. Maka kata Allah, jangan mengira manusia itu tidak dilihat. Mereka dilihat karena ada ya jejak digitalnya. Ada
Kameramen dua di samping kiri dan kanannya. Jadi kamera dua menyorot kita, Pak Ibu. Maka kamu nyuruh tu, Pak. Gitu. Ya. Itu makanya ibu-ibu apa-apa tidak usah sibuk-sibuk memamerkan amal. Karena dua kamera yang meliput awak. Bapak Ibu tahajud, dua kamera yang meliput. Bapak Ibu sedekah, dua kamera yang meliput. Ada macet kamera cik ada tu. Jadi kamera yang kedua kau mengkonfirmasi kamera satu. Itu makanya dua orang tu. Anil yamini wa anis shimal. Ada yang kiri, ada yang kanan kata Allah. Nah, tu sekarang mencatat tu. Catatnya digital, markum. Ya. Itu makanya orang-orang yang suka memamerkan amal dihapusnya langsung amalnya itu. Kenapa? Dia lupa dengan catatan digitalnya tadi itu. Yang dua dikirimkan Allah itu. Ya. Nah, jadi lebih canggih catatan malaikat daripada catatan makhluk, Pak Ibu. Ya. Nah, karena langsung pakai digitnya, pakai waktunya, pakai timernya. Nah, begitu. Ya, ini sampai ayat berapa lu, Pak Ibu? Ya, sampai ayat yang ke-7 ya. Ada 13 ayat lagi lah. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Silakan, Pak. Yang untuk awak iyo. Tapi malaikat tu nak pensiunnya tu. Dia tetap berdinas. Ya kan? Kan ada shift-shiftnya berikut. Ya. Sama Jibril, Pak. Jibril tu mati Nabi Muhammad, berhenti kalau dia menyampaikan wahyu? Enggak. Wahyu masih tetap berjalan. Bapak Ibu bermimpi itu Jibril tu menyampaikan mimpi itu. Karena kata Nabi, mimpi yang baik bagian dari wahyu. Ya, apa mimpi baik tu Jibril datang tu. Jadi kalau kita pun mati, Pak, ya malaikat tetap bekerja. Sama juga malaikat apa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tu tetap bekerja dia, tidak nganggur dia tu, Pak. Betul dia meniup trompet 2 kali, tapi itu trompet panjang. Ibarat main bola tu peluit panjang, babak pertama, babak kedua. Nah, sepanjang main bola pupik acuk bunyi tu mah. Asal tu pelanggaran bunyi, asal pelanggaran bunyi gitu. Gampor tu berbunyi pupik tu. Ya, banjir berbunyi pupik tu. Orang mati ti orang tu berbunyi pupik itu. Cuma peluit pendek-pendek saja. Ya. Nah, kapan berhenti? Peluit panjang nanti tu. Tu kiamat pertama selesai babak pertama tu. Ini panjang melihat yang kedua. Itu babak kedua tu, akhirat lah tu. Tapi malaikat Israfil kau je lah ambui-ambui je, Pak Ibu. Cuma ambui kau tak kadang-kadang lah. Tak panjang ambuinya lah, ambui ketek saja. Nah, makanya kan ada peluit panjang namanya tu. Ya panjang peluitnya. Kau peluit pendek-pendek. Ya, tapi kalau ada orang memahami, "Yo Ustaz, kan malaikat Israfil 2 kali saja Ustaz." Ya nak, ya lah. Ya kan? Tapi kalau ada memahami seperti tadi saya katakan, malaikat Israfil kau tak nganggur loh Ustaz. Ni acok ambui-ambui pupi, ambui ketek-ketek. Ya nak, ya lah. Ya. Itu kan bagian ya ayat mutasabihat itu, tak ada masalah. Jadi malaikat tu tak menganggur, Pak. Dia tetap bekerja sampai nanti di sorga mereka sibuk juga bekerja. Orang masuk surga ini menyambut awak tu, Pak. Makanya ya al malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat sebelum kita masuk surga mereka berdiri di depan pintu surga itu sama-sama tu mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Jadi malaikat tu menyambut kita, Pak. Ya, menyambut kita, melayani kita. Jadi malaikat tu memang tak pernah berhenti bekerja. Masuk surga pun kita menjadi pelayan kita dia nanti. Ya. Memang mereka diciptakan tu sama dengan bidadari juga begitu, Pak. Tapi bedanya kalau bidadari sekarang dia masih disimpan dulu. Disimpan dulu. Kalau malaikat dia sudah beraktivitas. Gitu. Tapi bidadari itu nanti kalau bapak-bapak tidak ada di surga. Nggak, kalau ibu-ibu tidak ada di sana. Kalau ibu-ibu ada di sana, bidadari itu tidak perlu. Dan camil ibu-ibu. Ada ibu-ibu pun mencamil. So apa-apa dapat bidadari Ustaz. Tu kami kerja dia situ lah. Tu dapat guna kami situ lah. Tak. Ibu kalau masuk surga tu bidadari itu tidak ada nilainya. Karena ibu kalau masuk surga itu jutaan kali lebih rancak daripada bidadari itu. Ibu masuk surga tak mau deko. Mau deko masuk surga malah camil ibu lah. Justru ketika ibu masuk surga tu bidadari tu jadi downnya langsung tu. Ya. Ibu dan rusuh lah ibu lah. Ya kan? Tapi kok bantu ibu surga so ya ndak lah.
Rancak dia kami lah. Nah, untuk bisa bantu rancak di situ tentu juga amal, Pak. Ya, tentu juga amal. Karena bantu manusia. Enggak lah, dasar. Juga amal, Pak. Makanya Ibu raja-raja lah beramal. Itu. Seolah bentuknya nanti lebih cantik dari bidadari itu. Enggak mangga-mangga bidadari itu. Begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.